Dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada hari yang berbahagia ini di rumah yang kita sedang duduk bersama ini. Ada minuman dan makanan. Alhamdulillah sangat kita syukuri. Kemudian kita juga harus selalu mencintai Rasulullah, menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang berbahagia, kita masih berada dalam bulan Muharram atau sudah lewat? Masih ya. Ya. Ada satu amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Muharram. Apa amalan itu, Bu? Puasa apa namanya? Puasa Asyura. Apa arti Asyura, Bu? Siapa tahu? Asyura itu berapa? Ashrun berapa? Berapa? 10. Berarti puasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Iya, Bu. Nah, jadi kita berpuasa pada 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ibu-ibu ada puasa? Ya, saya malah enggak, Bu ya. Ya. Jadi apa keutamaannya, Bu? Siapa tahu? Setahun yang lalu. Dosa apa? Ya. Bukan dosa besar, Bu. Kalau dosa besar enak kali hidup ini. Ya. Yang diampunkan oleh Allah adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kata Nabi, "Shamu yauma Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Wa shaumu yauma Asyura, dan puasa Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau itu dosa besar, maka setelah kita puasa Arafah, ya udah kita berzina, mencuri, toh sudah. Nah, ini keliru, bahaya. Enak? Begitu kita habis puasa Arafah, sudah beres nih tahun depan nih, 1 tahun kita boleh, kita mau korupsi, mau membunuh, itu bahaya. Kalau puasa Asyura 1 tahun yang lalu pemutihan, wah enak kali hidup ini. Enggak. Yang diampunkan hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak terampunkan dengan amalan. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, juga Imam Muslim, Nabi bersabda begini, "As-salawatul khamsu, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, yukaffiruna lima bainahunna." Ya. Jadi di antara salat 5 waktu dari
Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, yukafiruna lima bainahunna. Yukafiruna lima bainahunna. Idat sunibat kabair. Allah mengampunkan dosa-dosa selagi hambaku tidak mengerjakan dosa besar. Ya, paham ya? Jadi as-salawatul khamsu, di antara salat 5 waktu, al-jum'ah ila jum'at, dari Jumat ke Jumat. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan, yukafiruna lima bainahunna idzas tunibat kabair. Allah mengampunkan dosa-dosa tapi bukan dosa besar. Misalnya contoh gini kan tadi kita sudah salat apa? Zuhur ya. Sebelum datang asar kita melakukan dosa kecil. Nah, nanti ketika salat asar hapus. Tapi kalau dosa besar enggak? Dosa besar tobatnya dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ada sebagian salah paham, seolah-olah yang diampunkan dosa kecil dan dosa besar. Enak kali hidup itu. Enggak. Jadi yang diampunkan hanya dosa-dosa kecil. Kita ulang lagi tentang puasa Arafah tadi. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Saumu yauma Arafah, saumu yauma Asyura, ya yukaffiru sanatan madiyatan. Ya, puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Ya. Tapi puasa sunat itu ada ketentuannya, Bu. Ada ketentuannya. Di antara ketentuannya yang penting, kalau kita seorang istri itu harus ada izin suami. Ibu ada minta izin nggak sama suami? Ya. Nanti suami mau makan, lihat isinya puasa, nggak selera lagi makannya. Kata Nabi, la yahillu li imra'atin. Tidak halal bagi seorang perempuan antasuma, dia berpuasa, puasa apa aja, tapi puasa sunat ya. Wa zaujuha syahidun, dan suaminya ada di rumah. Illa bi iznihi, kecuali izinnya. Kenapa, Bu? Kenapa perlu izin suami puasa sunat? Ya. Ya, karena ada alasan tertentu lah, ibu lebih paham ya. Jadi harus ada izin dari suami. Kenapa? Karena suami itu, Bu, tugasnya apa kata Rasulullah? Tut'imuha idza ta'imta. Maksud tekan, Bu? Ya. Ya. Karena tugas suami, kenapa harus minta izin sama suami tadi puasa sunat? Ya. Karena tugas suami, kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Nah, kalau menurut hadis ini siapa yang memberi makan, Bu? Kata Rasulullah kepada suami, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Siapa yang kasih makan? Nah, kalau istrinya sedang puasa gimana kasih makan? Ya. Ada nggak sekarang istri yang kasih makan suami? Nah, itu bertentangan dengan sabda Nabi tadi. Apa kata Nabi tadi? Ya, kecuali suaminya sakit atau ada sebab tertentu. Dalam keadaan normal, kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Makanya
Ya, tugas suami mencari nafkah. Si suami nggak mau bekerja, sehingga dia tidak bisa memberi makan istrinya dan anak-anaknya, dia berdosa. Itu salah. Dia berdosa. Ya. Jadi apa kata Nabi tadi? Tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Ya. Jangan suami makan enak-enak, si istri makanya bagus sekali ya kalau suami yang paham, kalau dia beli sate, makan sate, dia bilang sama tukang jual sate, dah bungkus sebuah untuk bini yang buat di rumah ya. Ya. Apa artinya tuh? Karena pesan Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Ingat. Yang kedua kata Nabi kepada suami, wa taksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Jangan saya tanya sama ibu, baju ibu siapa beli? Padahal Nabi mengatakan uang suami. Ya, boleh. Ya. Jadi kata Nabi, wa taksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Itu maksudnya apa? Kata ulama, apa yang dipakai oleh suami, begitu juga untuk istri. Bukan modelnya, nggak mungkin lah baju kemeja kasih untuk istrinya. Maksudnya kualitasnya. Saya kadang-kadang lihat nih Bu ya, ini rahasia. Kadang-kadang ada orang kan, dia pergi ke Malioboro. Ibu tahu Malioboro? Sudah sering ya? Nah, ada nggak jual batik di sana Bu? Nah, untuk dia Bu, Masya Allah, dia beli batik, ini rahasia ya, 700.000 satu. 700.000. Oh, gagah, ganteng dia pakai, kayak mau kawin lagi dari sana. Tapi untuk istrinya, daster 100.000 dapat berapa Bu? Padahal Nabi mengatakan, wa taksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Artinya suami yang baik, kalau dia beli untuk dia batik harga 700, ya minimal untuk itu 1 juta. Nah, kemudian kata Nabi lagi, wala tatribihil wajha, wala tatribihil wajha. Ya, artinya apa ini? Wala tatribil wajha. Daraba apa artinya Bu? Pukul. Pukul. Tatribu berarti pukul. Ya. La artinya tidak. La tadribil alwajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Apa maksudnya? Gak boleh KDRT. Gak. Nah, ada yang tanya, Ustadz, pukul muka nggak boleh, kalau lainnya boleh nggak? Gitu. Nggak boleh juga. Kenapa Nabi menyebutkan wajah? Wajah itu sebagai simbol, artinya apapun dari tubuh istri itu nggak boleh kita pukul. Tapi anehnya Bu, entah Ibu mengalaminya atau enggak, tapi saya pernah melihat, mendengar ya, ada seorang suami memukul istrinya, aduh, sampai mecap darah di bintis Bu. Apa tuh? Mecap darah di bintis, sampai darah itu lengket di dinding. Ya Allah, kejam sekali. Sikit salah istrinya tepak. Mungkin kalau maling masuk ke rumah nggak segitunya dia pukul. Tapi istrinya yang 24 jam, bukan 24 jam Bu, 25 jam. Salah sikit tuh mentum peleng. Wah, kalau seperti itu, aduh, apa Bu? Lapor. Lapor kemana Bu? Ke polisi.
Wala tadribil wajha, kata Nabi. Jangan kamu pukul muka istrimu. Enggak boleh, KDRT. Masya Allah, istri mengurus kita 24 jam. Wah, capeknya. Pakaian tinggal pakai, makanan tinggal makan kayak raja, mau diurus. Astagfirullahaladzim. Ya Pak ya. Kita enggak kayak gitu Pak ya. Kita enggak, tapi enggak. Tapi Bapak ini enggak aman. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Tapi ada yang tanya, Mas Ustaz, gimana kalau emang jelek gimana? Kata Nabi, wala tuqabbih, jangan kamu celah istrimu. Nah ini kadang-kadang kan karena terlalu kompak, sama temannya terlalu kompak. Dia cerita, ini nongke bawa tak mana. Nggak boleh gitu. Kalaupun memang betul istri kita misalnya, apa tadi? Malas mandi. Tapi nggak boleh kita bongkar rahasia perusahaan. Kalau tahu istri, nah itulah sumber masalah. Ya? Nggak boleh. Bagaimanapun keadaan istri kita, dulu waktu sebelum menikah, langsing, sekarang langsung. Tapi bagaimanapun dia istri kita, ya Allah, bagaimanapun dia istri kita. Masa Bu? Ini tentang ya. Saya minum dulu Bu ya. Sebentar. Satu lagi. Ya, ini Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kata Nabi tadi apa? Wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekan istrimu. Maunya ada bapak-bapak. Ya. Oh iya ya, silakan Bu. Ya. Maunya ada bapak-bapak juga yang dengar. Gak tahu. Sebab ya nggak adil nih. Ya, rekam ya. Ya. Jadi kata Nabi, wala tuqabbih, jangan kamu jelek, jangan kamu cela istrimu. Bagaimanapun keadaan istri kita, maka tugas kita, tugas suami, melindunginya, menyayanginya, menjaganya. Kemudian Nabi mengatakan, wala tahjurha illa fil baiti. Jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Apa maksudnya nih? Kata Nabi, wala tahjurha illa fil baiti. Jangan kamu tahjur istrimu kecuali di rumah. Apa maksudnya? Begini ya, kadang-kadang ada memang isi agak bandel sedikit ya. Tapi bukan ibu-ibu. Kalaupun betul anggap aja bukan. Enggak, saya bercanda. Kadang-kadang agak bandel ya, disuruh pakai jilbab nggak mau, disuruh salat nggak mau. Nanti suaminya bilang, udahlah, kalau adik memang suruh salat nggak mau, pakai jilbab nggak mau, ya udah, saya tidur di kursi aja lah. Itu namanya apa? Tahjir, dicuekin. Boleh nggak? Kata Nabi boleh, tapi di rumah, jangan di pasar. Lama kali belanja nih, capek kita tunggu. Ini nggak boleh nih. Memang kadang-kadang ya perempuan ini kalau belanja itu sampai 10 jam, 12 jam. Entah apa-apa, nawarnya pun nggak habis-habis. Tapi nggak boleh kita bentak-bentak di depan orang. Di rumah boleh kasih nasihat. Dik, tadi kerja kenapa Dik lama kali Dik? Abang sampai apa namanya? Ini kadang-kadang ada bangga kali lah budak-budak jadi isinya malu. Malu nggak Bu kalau dimarahin depan orang? Malu. Kata Nabi, wala tahjurha illa fil baiti. Jangan kamu cuekin istrimu. Jangan kamu marahi istrimu kecuali di rumah. Di rumah boleh. Kita cuekin karena tadi bandel kali ya. Suruh mandi nggak mau, salat nggak mau, pakai jilbab nggak mau, soleh aja. Bu soleh nggak mandi. Dah. Boleh.
Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini perlu diketahui. Kata Nabi, la yahillu lil muslim ayah jura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, termasuk suami kan muslim. Nah, untuk tidak berbicara dengan saudaranya, istri saudara bukan? Lebih dari saudara ya? Fawqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Ini maaf, boleh tanya sedikit, Bu? Ibu kalau marah sama suami berapa hari nggak ngomong, Bu? Nggak pernah marah ya? Alhamdulillah. Oh, nggak pernah ngomong ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kabar baik ya. Ya tuh. Ya. Tapi ada, Bu. Ini maaf ya. Ada ibu-ibu curhat ke saya. Saya ceritakan nggak ya kira-kira? Saya. Dia curhat ke saya. Ustadz, boleh nggak saya minta syirai sama suami? Nah, ngeri nggak pertanyaannya? Oh, nggak boleh, Bu. Kenapa, Bu? Kok minta syirai? Bukan cerai ya, syirai. Kenapa, Bu? Suami saya kalau ngomong, kalau marah, berhari-hari nggak ngomong sama saya. Sakit hati saya, Bu. Kita ngomong ketus. Nah, ini. Nah, jadi saya ulangi, boleh seorang suami cuek terhadap istrinya untuk pendidikan. Ya, apa maksudnya pendidikan? Untuk apa nama tadi? Memberi pelajaran untuk istrinya, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Gak boleh. La yahillu lil muslim, kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salatati ayyam. Untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi dengan suami, apalagi hubungan suami dengan orang lain aja nggak boleh. Kalau kita marah dengan kawan berapa hari nggak ngomong, Bu? Bulan, mana ada sebulan? 10 tahun. Nah, boleh dosa kita. Nah, nali alhamdulillah. Nah, yang jelas kata Nabi, la yahillu lil muslim, termasuk juga muslimah, ayah jura akhahu fawqa salasati ayyam. Untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, boleh. Mungkin hari pertama, Bapak nengok. Hari kedua, masih juga gengsi-gengsian. Hari ketiga, masih segan. Hari keempat, kalau nggak ngomong, kedua-duanya berdosa. Nah, jadi saya ulangi lagi. Tadi hubungannya ya, tadi kalau puasa minta izin, kenapa? Karena tugas suami memberi makan. Mungkin suaminya capek-capek udah bawa pulang apa tadi? Sate Padang. Sampai adindaku tercinta. Ya, tercinta. Ini bawa pulang apa? Sate Padang. Aduh Bang, adik puasa. Kecewa nggak dia? Kecewa. Makanya minta izin supaya jangan dibeliin. Ya, dah ya. Ya. Jadi tadi kata Nabi, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ithnihi. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa apa namanya? Berpuasa apa? Sunat, dan suaminya ada di sekitar, maksudnya di rumah, illa bi'ithnihi, kecuali dengan izinnya. Karena bisa jadi nanti bawa pulang makanan atau kepingin yang lain. Nah, sementara istrinya sedang puasa. Tapi kalau udah diizinkan, suaminya udah siap, nggak beli. Nah, kena tadi apa? Salah satu tugas suami, tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Yang kedua tadi apa? Wa taksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Yang ketiga,
Wala tatribil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Yang keempat, wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Yang kelima, wala tahjurha illa fil baiti. Ini harus ibu sampaikan pada suami. Bang, tadi kami ngaji sama Ustaz Herman. Nah, ini abang dengar ini. Apa dengar apa? Nih dengar. Tugas seorang suami ada berapa? Ada berapa tadi? 5. Dengar baik-baik. Enggak dengar, pura enggak dengar dia. Dah. Nah, sekarang bagaimana istri? Tadi kan suami. Sekarang bagaimana istri? Nah, saya sampaikan juga ya. Kata Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri. Ya, itu perhatikan. Khairun nisa'i, sebaik-baik wanita. Maksudnya di sini maksudnya adalah istri. Idza nadarta ilaiha, jika kamu memandang ke arah istrimu, saratka, menyenangkan hatimu. Nah, ini coba ibu-ibu ukur diri sendiri. Saya tanya ya, suami ibu memandang ibu senang nggak? Nah, itu berarti ibu wanita solehah. Suami sakit, lihat istrinya sembuh. Suami capek bekerja, lihat istrinya hilang. Jadi kalau ada suami sakit, lihat istrinya mati, tambah sakit. Capek-capek kerja, lihat istrinya capek. Khairun nisa'i, kata Nabi, sebaik-baik istri, idza nadarta ilaiha saratka, jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hatinya. Kenapa menyenangkan kira-kira ibu? Ada dua ya. Pertama, menyenangkan penampilannya. Ya. Penampilan kayak gini kan penampilan ibu rapi, nampak kayak bidadari. Ya. Ini kadang-kadang aneh ya. Inilah yang kadang-kadang membuat suami itu kadang-kadang palak itu apa? Kesal dia. Istrinya baru seperti bidadari, kemana, Bu? Keluar rumah. Undangan pesta. Pakai baju apa? Tercantik. Apalagi? Bersolek. Tapi untuk suami di rumah pakai baju PDIP. Golkar. Asal-asalan. Ini keliru nih. Ya. Padahal kata Nabi tadi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri, idza nadata ilaiha saratka, jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan. Tadi pertama apa? Menyenangkan penampilannya. Maka kalau ibu-ibu ini, maaf nih rahasia, kalau tidak ingin suami kawin lagi, ibu cobalah rubah penampilan. Ketika suami pulang, Nabi menyuruh kita itu ya bersih-bersih, harum-harum. Dengan kadang-kadang bau keringat basi. Enggak juga Ustaz, kadang-kadang lagi itu ada yang kata. Semua masih muda. Dah. Pokoknya penampilan terserah ibu lah. Ya, penampilan menyenangkan hati suami. Yang kedua, batinnya menyenangkan hati suaminya. Kan tadi kata Nabi apa? Khairun nisa'i, sebaik-baik istri, idza nadarta ilaiha saratka, jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Kenapa menyenangkan? Karena dua hal. Yang pertama, penampilan tadi. Yang kedua, batinnya. Ini rahasia ya Bu ya. Sebenarnya ya, kita gampang sekali ya. Kita seorang istri itu mudah sekali sebenarnya untuk ya merampok uang suami.
Coba kita bilang, oh abangku tersayang. Oh, naik ke langit, oh. Apapun diminta, coba tes. Saya bukan bilang-bilang aja, coba tes. Kalau kita puji dia, ya, kita bicara lemah lembut, apapun diberikan. Ibu masih hafal nggak lagu lama? Lagu lama dulu. Lagu lama masih ingat nggak? Gini Wina. Wanita dijajah pria sejak. Dah. Kemudian ada satu bait lagi. Namun ada kala pria tak berdaya. Apa tulisnya? Tekuk lutut di sudut kerling wanita. Jadi laki-laki itu besar sebenarnya mudah kali ditaklukkan. Dengan apa? Dengan penampilan batin kita yang sangat indah. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang sah. Coba ngomong lemah lembut ya Pak ya. Coba saya aja kalau dipanggil istri, abang Datus sudah pulang. Oh, mama lambung. Tanpa sadar habis dompet. Tuh. Tapi ini kadang-kadang suami pulang diopen pun enggak. Dia minta makan aja orang udah masak nih, tunggulah bentar. Hancur hatinya kayak mana nih? Khairun nisa'i, sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha, syarat ketika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hati. Penampilannya oke, batinnya oke. Ya, yang kedua, wa idza amartaha, jika kamu memerintahkan istrimu untuk kebaikan, ata'atka, dia patuh padamu. Ya. Apa tadi yang kedua kata Nabi? Jika suami memerintahkan istrinya untuk kebaikan, patuh. Ya. Contohnya apa, Bu? Misalnya suami bilang ini ya, Adinda pakai jilbab lah. Nah. Patuh enggak? Patuh. Nah, itu istri yang baik. Adinda nggak usah pakai jilbab lah. Abang senang kali lihat rambut Adinda yang berkili. Boleh nggak patuh? Kata Nabi, bentar dulu. Kata Nabi, la ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah, walaupun suami. Soalnya ya, la ta'ata fi maksyatillah, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu mesti dalam kebaikan. Makanya saya tadi, ya, jika suami memerintahkan istrinya untuk kebaikan, istrinya apa? Tapi kalau untuk keburukan nggak boleh patuh. Tapi kita nggak patuh, lantas jangan kasar. Misalnya suami bilang, adik pakailah celana apa, jeng-jengli apa namanya, legend. Abang nih kayak Yahudi aja. Ini nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Ustaz, kalau di rumah misalnya boleh kalau di rumah boleh. Maksudnya ya, la ta'ata fi maksyatillah, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya kan seorang suami melarang istrinya pakai jilbab keluar rumah, masuk. Kalau di rumah, dalam rumah ya boleh. Itu bukan maksiat. Ya. Ini kadang-kadang salah paham. Ada suami karena dia pahami hadis ini, tadi apa? Idza amartaha ata'atka, jika suami memerintahkan istrinya patuh, dia jadi raja. Adinda, buat kopi. Ceng datang. Belum habis kopi, Adinda
pisang goreng. Kayak bos besar. Itu salah. Memerintahkan istrinya itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu terkandung dua hal. Kan tadi kata Nabi kan, la ta'ata fi maksyatillah. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu mesti dalam kebaikan. Ma'ruf itu artinya apa? Kebaikan. Itu terkandung dua hal. Yang pertama, isi perintahnya ma'ruf. Contohnya apa? Misalnya suami suruh ke jilbab misalnya. Ya apalagi suruh salat ya. Itu ma'ruf. Yang kedua, cara memerintahnya ma'ruf. Paham ya? Contoh gini. Tadi apa contoh yang ma'ruf tadi? Suruh salat. Nah, nanti dia bilang, adik, salat. Jangan kayak Jumri. Bata kalau empan neraka kamu. Nah, itu udah salah. Gimana letak salahnya? Cara menyuruhnya tidak ma'ruf. Nah, saya ulangi ya, memerintahkan yang ma'ruf itu terkandung dua hal. Yang pertama apa? Isi perintahnya ma'ruf. Yang kedua, cara memerintahnya ma'ruf. Ya, dah. Jadi yang pertama tadi istri yang saleh, apa tadi yang pertama? Idza nadarta ilaiha, syarat jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Yang kedua, wa idza amartaha, jika kamu memerintahkan istrimu dia patuh. Yang ketiga, wa idza ghibta anha, jika suami nggak ada di rumah. Ini tadi ghaib, maksudnya nggak ada. Kemana suami? Nggak ada di rumah. Bukan ke istri muda. Ke Medan, ke Jakarta. Nah, begitu naik Lion Air nih merdeka. Wa idza ghibta anha, kata Nabi, jika suami nggak ada di rumah, hafidatka fi nafsiha wa malika, maka si istri menjaga kemuliaannya. Apa maksudnya menjaga kemuliaannya? Menjaga dirinya, tidak menerima tamu laki-laki, ya kan? Nggak ngelayap kemana-mana. Jangan begitu suami berangkat merdeka, wah mulailah kayak single. Wah. Kemudian menjaga harta suami. Begitu selesai suami berangkat, ambil linggis, bongkar. Berangkas nggak bisa dibongkar ke linggis, patah linggisnya. Ada ditinggal uang, boleh habis, boleh belanja, boleh HP bu, HP sampai 5 buah, merek Xiaomi ada, Samsung ada, apa lagi. Nah, bukan nggak boleh, itulah yang membuat nanti seorang suami kehilangan kepercayaannya pada istrinya. Jadi kata Nabi, wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Jika suami nggak ada di rumah, maka dia menjaga dirinya, maksudnya menjaga kemuliaannya dan harta suaminya. Silakan ibu mau bertanya, jangan saya terus ngomong. Ibu tanya, silakan bu mau bertanya. Boleh. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau Waalaikumsalam. Udah berisi lagi. Alhamdulillah. Ya silakan bu. Ya. Di kampung kami ini kemarin ada kemalangan, yaitu meninggal seorang ibu, tepatnya pada hari Kamis sore tadi. Kemudian itu kan Kamis sore kan belum masuk, ada saat malam Jumat ya. Yang menjadi pertanyaan di sini kan bila mana malam Jumat ataupun yang Jumat itu kalau kita dalam meninggal kita lepas siksa kubur, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana yang meninggal itu yang Kamis itu, Ustaz? Kan belum masuk ke malam Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis yang mengatakan meninggal malam Jumat itu terlepas siksa kubur, hadis maudhu, palsu. Orang terlepas siksa kubur itu bukan pada hari, tapi pada amalan. Bagaimana kalau meninggalnya malam Jumat memang maling
maling kondang dia. Atau nggak pernah salat. Enak aja, kalau nggak nanti kita pesan, kamu nanti bunuh saya ya di malam Jumat. Siksa kubur itu, adab kubur atau nikmat kubur itu tidak terikat dengan hari, tapi terikat dengan amalan. Contoh gini, kata Ibnu Abbas, marra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabraini. Nabi pernah lewat pada dua buah kuburan. Innahuma la yu'adzibani, dua kuburan itu sedang diazab. Ya, dua kuburan itu sedang. Kenapa Nabi tahu? Karena Nabi diberitahu oleh Allah lewat wahyu. Ya. Amma ahaduhuma, kuburan pertama diazab, la yastatiru min baulihi. Apa artinya? Tidak cebok ketika pipis. Tidak beristinja. Main tembak aja, kalau laki-laki main tembak aja, selesai. Ini. Amma ahaduhuma, adapun kuburan satu lagi di atap, yas'a bin namimah, suka mengadu bukan mengadu domba, mengadu orang. Sama juga ya? Membuat orang berkelahi. Kenapa dua? Karena kebetulan kuburannya dua. Kalau kuburannya 10, mungkin 10 dibilang oleh Nabi. Jadi di antara yang membuat azab kubur ini ada dua, karena kebetulan kuburannya dua. Yang pertama tadi apa? Ya, artinya kita tidak bersih, banyak najis dalam tubuh kita, nggak bersih. Yang kedua, kamu adu domba. Bilang sama ibu A, bilang ibu B, ibu sok cantik. Bu B, bilang ibu A, ibu sok kaya. Berkelahilah orang. Itu dari itu. Ya. Dah. Tapi kalau dia orang saleh ya, dia nggak mengadu domba orang, kemudian dia menjaga kesuciannya, lahir batin, dia rajin salat, dia akan terbebas dari azab kubur. Di hari apapun dia meninggal. Tuh, jangan nanti kita mau Jumat. Cuman memang malam Jumat itu, hari Jumat itu hari raya, hari mulia. Allah tambahkan pahala. Kan dalam satu tahun ada satu bulan yang paling utama. Bulan apa? Dalam 7 hari ada satu hari yang mulia. Dalam satu hari ada jam yang mulia. Sepertiga malam. Tapi bukan berarti kalau meninggal kita dari hari Jumat itu terbebas azab kubur. Hadis seperti itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah tergantung amalan kita. Paham ya? Cuman kalau kita meninggal di hari Jumat, karena hari Jumat itu banyak pahalanya, kita adalah pada tambahan bonus. Kalau kebetulan pada hari Jumat itu sebelum meninggal mungkin kita ada ya bertobat kan? Bertobat ya. Bertobat itu Masya Allah. Begitulah Allah Maha Pengampun. Coba ibu-ibu perhatikan hadis ini. Kata Nabi, inna rajula, ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yudulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Kalau ditanya, kita tanya siapa dia? Oh, dia itu wah, anak haram, dia adalah bandit besar. Pokoknya tidak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Semua orang mengatakan dia orang jahat. Tapi kata Nabi, wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Kenapa? Angin kita. Kenapa? Karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwarghir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dia benar-benar bertobat kepada Allah. Dan Allah menerima tobatnya, diampunkan seluruh dosanya. Angin kita. Enggak, malah senang. Akhirnya dia penghuni surga. Padahal semua orang sudah memastikan dia neraka. Hanya kita jangan suka-suka kali nuduh orang.
Ada juga kata Nabi, inna rajula, ada juga seorang laki-laki. La ya'malu amalan min ahli jannah fima yudhilin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh orang lain. Wa huwa min ahli nar. Tapi sebenarnya dia penghuni neraka. Kenapa? Kenapa? Iya. Dia hanya pamer aja dia. Pak, pamer, pakai surban. Sayalah orang paling saleh dan cium tangan. Padahal hatinya belum tentu. Dia hanya membangga-banggakan kebaikan pada orang lain. Kalau bersedekah dia umumkan di Facebook, di apa namanya. Mana? Pokoknya dia ingin diketahui oleh dunia dia orang paling baik. Hati-hati itu. Itu namanya ria. Makanya Nabi sangat takut. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar. Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Faqal, Nabi menjawab, ria itu. Bahkan Nabi sampai sangat khawatir ya. Karena kalau syirik besar semua orang tahu, Nabi nggak khawatir. Tapi syirik kecil ini sangat halus. Sampai Nabi mengatakan kadabi bil namli ala safati sauda'a fi dhulumatil laili. Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Nampak nggak, Bu? Begitu halusnya. Makanya kadang-kadang kita pikir dia Aulia 7 misalnya. Padahal sebenarnya hanya casing saja. Batinnya berbeda. Ada yang kayak gitu. Kalau bersedekah kepingin diumumkan besar-besar. Kalau sekali berhaji taruh 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi cara bacanya gimana? Hahaha, Herman. Bukan nggak boleh, tapi hati-hati itu kadang-kadang ya kalau kita nggak siap-siap batin kita terjebak kepada ria, akhirnya menghapus amalan kita. Kata Nabi, kata Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, seandainya mereka menyekutukan Allah, artinya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Makanya kelihatan tadi kayaknya kita bilang semua, kita tanya semua orang bilang, oh dia itu malaikat. Tapi ternyata kata Nabi apa? Penghuni neraka. Jadi kembali ke masalah ya malam Jumat itu. Memang ada hadis menyebutkan keutamaan malam Jumat itu, tapi tidak sampai mengarah kepada terlepas dari azab kubur, itu tidak benar. Terlepas azab kubur atau tidak itu tergantung amalan kita. Cukup jelas ya? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya menyambung pertanyaan Ibu tadi, Ustaz. Oh iya ya. Saya penasaran kalau di alam kubur nanti roh-roh yang sudah ini bertemu nggak? Saling bertemu nggak? Dalam kubur. Misalnya ada kita sama orang tua kita. Gini, di alam kubur itu min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah, dinding, hingga hari kebangkitan. Ya, dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan kalau seseorang itu mendapat nikmat kubur, dia begitu terpesona dengan nikmat kubur itu, Allah berikan pandangan ke arah surga sejauh mata memandang. Enggak terasa sudah hari yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Nah, kemudian kalau dia seorang orang jahat, dia terus-menerus mendapat azab kubur. Jadi enggak ada misalnya duduk-duduk sama kawan-kawan, ngerumping-ngerumping, enggak ada. Itu nanti setelah proses selanjutnya. Kita akan bertemu dengan suami kita, dengan ayat juga. Beberapa hadalil yang sahih menyebutkan seperti itu, ayat juga. Tapi nanti kita akan bertemu dengan suami kita, dengan anak kita. Tapi ingat, kalau suami kita di neraka, kita di surga, ya nggak bertemu lah. Kecuali sama-sama di surga atau sama-sama janganlah di neraka. Nah, tapi insya Allah kalau kita orang-orang soleh, kita orang-orang yang baik, insya Allah kita akan bertemu ya.
tapi bukan di alam barzah itu lain. Dia kita ada urusan masing-masing di sana. Paham ya? Di alam barzah ada urusan, nggak sempat kita saling berkunjung, ngopi-ngopi, nggak sempat ya. Nah, ya kira-kira gitulah, nggak sempat berkumpul-kumpul. Masing-masing sibuk sendiri mempertanggungjawabkan. Ya, nanti setelah hari kebangkitan, nah, berkumpullah kita di surga dengan keluarga. Jangan khawatir, ketemu lagi nanti Bang Main kan, ketemu lagi kan, insyaallah ya. Tapi bukan di alam barzah. Ya, jangan dibayangkan nanti kayak nanti duduk di kuburan mereka menunggu. Ini udah mulai maghrib nih, ngomong-ngomong gimana? Ya, itu di sinetron ya. Itu di sinetron ya. Ada lagi pertanyaan, Bos? Silakan. Ibu-ibu diminum. Saya sudah 2 gelas. Ini kalau ibu-ibu banyak tanya 3 gelas. Akhirnya betang itu apa? Beting. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, masih ada mau tanya? Pak doa ini sirik, ada yang sirik, kita tertulis di hati, ada sombong di jadi untuk melafazkan doa biar dari sirik itu terhapus. Iya, iya. Ya. Jadi ada hadis begini. Kata Nabi, ya. Asyirku akhfa min dabibil namri. Faqal Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika bima ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ibu hafal ya. Ibu hafal. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari dosa syirik yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Ya. Ya. Jadi atau kalau nggak hafal doa itu, doa biasa dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampunkanlah, selamatkanlah hambamu dari dosa, baik yang hamba ketahui ataupun yang tidak hamba. Allah sambut doa kita. Ya, mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak bisa hafal dalam bahasa hadis ya, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, tapi tidak boleh di dalam salat. Kalau dalam salat itu harus doa yang masyru', yang dari Al-Qur'an atau hadis. Misalnya contoh, Nabi kan mengatakan, ya, akrabu bainal abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir doa. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ketika kita sujud, enggak mesti sujud terakhir, Bu. Sujud apa aja kita berdoa, tapi harus doa yang masyru'. Artinya doa yang ada dalam Al-Quran dan jangan ketika sujud, ya Allah, belagut ke dagangan lun, ya Allah, enggak boleh. Paham ya? Tapi di luar salat, boleh. Ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir doa. Jadi itulah ya, walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada lagi lain? Nah, kok enggak saya sambung sedikit lagi ya. Nah, karena tadi kita sudah terlanjur bicara suami istri, ada satu hadis begini bunyinya, yang menunjukkan sebenarnya satu hadis ini sudah menunjukkan hak suami istri. Hadis yang saya sebutkan tadi, apa bunyinya? Ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Apa artinya, Bu? Dunia ini perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, apa perhiasan yang paling mahal di dunia ini? Giok solar, enggak? Apa? Berlian? Istri yang soleh. Enggak, bukan, maksudnya Bu, jangan kita hubung perhiasan. Zamrud.
safir, berlian. Katakanlah berlian ya. Berapa harganya? 1 miliar misalnya. Tapi kata Nabi tadi, sebagus-bagus perhiasan dunia, istri yang salehah. Makanya saya ingatkan kembali, mahar itu bukan harga seorang perempuan, itu simbol tanggung jawab. Ini kadang-kadang ada. Ketika ada orang melamar, berapa? 20 mayam, 15 boleh. Mau murah kali anak saya. Seolah-olah itu harga. Bukan. Wanita itu tidak ternilai harganya. Nggak bisa dinilai dengan perhiasan apapun. Karena Nabi mengatakan apa? Perhiasan terindah itu, termahal itu, istri yang saleh nggak bisa dihargai dengan rupiah. Itu hanya simbol tanggung jawab. Nah, kembali kepada saya katakan tadi, hak dan tanggung jawab suami istri. Tadi Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mata'un, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Itu artinya apa? Di mana letak hak dan tanggung jawab suami istri dalam hadis itu? Siapa tahu? Yang pertama, bagi suami, dia harus berusaha menganggap istrinya perhiasan terindah. Ini kan perintah Nabi. Makanya seorang suami harus memperlakukan istrinya seperti perhiasan terindah. Kira-kira gimana kalau perhiasan, Bu? Kan digosok-gosok. Kan digosok-gosok nih, gini. Apalagi? Dijaga, jangan sampai dicuri curi orang. Ditaruh di bintis. Pajang di dinding. Ibu ada dipajang di dinding. Apalagi? Nyaman, kan itu. Ada nggak suami seperti itu? Ada. Pilih. Tapi kadang-kadang suami nggak seperti itu. Bukan menganggap istrinya perhiasan terindah, tapi mungkin menganggap istrinya apa? Kayak pelak sepeda dalam hujan. Makanya suami yang tahu, Nabi memerintahkan suami harus menjaga, menganggap istrinya perhiasan terindah. Kemudian bagi si istri bagaimana? Ya, seorang istri harus berusaha dia menjadi perhiasan terindah bagi suaminya. Yang namanya perhiasan gimana kira-kira cirinya, Bu? Menarik, bersih, licin, halus, wangi. Nah, ini kadang-kadang ya ada seorang istri mandi malas, bau terasi campur kecap, kan ya? Nah, ini asalan aja. Gitu, Pak, nggak mandi. Itulah suami sama juga, salah istri lagi. Pada suaminya, inilah ya. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita pahami satu hadis saja tadi, sudah bahagia rumah tangga. Ya kan? Nggak usah banyak-banyak. Satu hadis saja tadi sebenarnya sudah cukup membuat rumah tangga bahagia. Suami berusaha menganggap istrinya